Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Winmanopo, kelas A4 Keperawatan, semester 1 dengan NIM 2114201134. Pada kesempatan yang kali ini, saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan tentang penyakit gastroenteritis. Nah, flu perut atau gastroenteritis adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Di masyarakat luas, gastroenteritis lebih dikenal dengan istilah muntaber. Sebagian besar gastroenteritis disebabkan oleh infeksi virus dan penularannya sangat mudah terjadi. Selain infeksi, gastroenteritis juga dapat disebabkan oleh efek samping obat-obatan. Gastroenteritis dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Agar terhindar dari kondisi ini, Anda dianjurkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dan makanan yang dikonsumsi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang setiap hari. Gejala dari gastroenteritis, gejala utama gastroenteritis adalah diare dan muntah. Gejala ini akan muncul 1-3 hari setelah terinfeksi. Gejala biasanya berlangsung selama 1-2 hari, namun juga bisa berlangsung hingga 10 hari. Selain muntah dan diare, penderita gastroenteritis atau flu perut juga berisiko mengalami gejala tambahan berupa demam dan menggigil, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, sakit perut, nyeri otot dan sendi. Gastroenteritis dapat sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu beberapa hari. Namun, segera periksakan diri Anda ke dokter jika Anda mengalami demam hingga di atas 40 derajat Celcius, gejala dehidrasi seperti haus, mulut kering, dan urin menjadi pekat, muntah selama lebih dari 2 hari atau muntah darah atau BAB berdarah. Gastroenteritis cukup sering terjadi pada anak-anak. Segera periksakan anak Anda ke dokter jika ia mengalami gastroenteritis atau flu perut yang disertai dengan demam di atas 38 derajat Celcius, uring-uringan, gelisah, menangis tanpa mengeluarkan air mata, muntah selama lebih dari beberapa jam, popok tetap kering dalam jangka waktu lama, diare disertai darah. Nah, penyebab dari gastroenteritis sebagian besar muntaber atau gastroenteritis disebabkan oleh infeksi virus. Ada 2 jenis virus yang menjadi penyebab. Penyebab utama gastroenteritis yaitu norovirus dan rotavirus. Selain kedua jenis virus ini, gastroenteritis juga bisa disebabkan oleh adenovirus dan astrovirus. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung, misalnya saat berjabat tangan dengan penderita atau tidak sengaja menghirup cipratan air liur yang keluar saat penderita bersin. Virus juga dapat menular melalui makanan, minuman, dan benda yang telah terkontaminasi virus. Kebiasaan tidak mencuci tangan setelah buang air atau sebelum makan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya gastroenteritis. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas di luar ruangan. Selain virus, gastroenteritis juga dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, obat-obatan tertentu seperti antibiotik, antasida, atau obat kemoterapi, logam berat seperti timbal, arsen, atau merkuri yang terhirup dari udara atau terkandung dalam air mineral. Faktor risiko gastroenteritis, ada beberapa kelompok orang yang lebih berisiko terkena flu perut atau gastroenteritis, yaitu yang pertama, anak-anak. Balita atau anak-anak belum daya tahan tubuh yang kuat sehingga mudah terserang infeksi. 2. Penghuni asrama. Tingginya tingkat interaksi antar pelajar di lingkungan sekolah dan asrama dapat meningkatkan risiko penularan gastroenteritis. 3. Lansia. Lansia cenderung mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga lebih mudah terinfeksi flu, perut, atau gastroenteritis. 4. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, misalnya penderita AIDS
atau penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi memiliki daya tahan tubuh yang lemah sehingga dapat lebih mudah tertular virus. Nah, pengobatan dari gastroenteritis sebagian besar gastroenteritis atau flu perut tidak memerlukan pengobatan khusus karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatan gastroenteritis lebih bertujuan untuk menghindari gejala makin memburuk dan mencegah terjadinya dehidrasi terutama pada anak-anak. Langkah penanganan utama gastroenteritis adalah memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bernutrisi. Penderita dianjurkan untuk makan dalam porsi yang lebih sedikit namun sering. Agar gejala tidak makin memburuk, hindari mengonsumsi susu, yogurt, kopi, alkohol, keju, serta makanan pedas, beserta berserat tinggi atau tinggi lemak. Untuk membantu mengganti cairan tubuh yang hilang, penderita dapat mengonsumsi Oralit. Larutan ini mengandung elektrolit dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun Oralit dapat dibeli secara bebas, pastikan selalu mengikuti petunjuk pemakaian atau tanyakan dahulu kepada dokter. Jika diperlukan, dokter dapat memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala yang disebabkan oleh gastroenteritis. Jenis obat yang diberikan adalah antibiotik seperti amoxicillin jika gastroenteritis disebabkan oleh infeksi bakteri. Adapun anti jamur seperti nystatin untuk menangani gastroenteritis yang disebabkan infeksi jamur. Adapun juga loperamide untuk meredakan diare. Penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jika mengalami dehidrasi yang cukup parah. Perawatan ini bertujuan untuk mengganti cairan tubuh dan nutrisi yang hilang melalui pemberian cairan infus. Nah, komplikasi dari gastroenteritis adalah muntah dan diare yang dialami penderita gastroenteritis menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan nutrisi. Kondisi ini dapat memicu munculnya gejala dehidrasi yang meliputi pusing, mudah lelah dan mengantuk, rasa haus terus-menerus, mulut kering, urin berwarna pekat atau gelap. Pencegahan gastroenteritis. Langkah pencegahan utama dari gastroenteritis adalah rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, setelah beraktivitas di luar rumah, dan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cucilah tangan Anda sampai ke celah jari dan kuku menggunakan sabun dan air hangat selama 20 detik. Kemudian, bilas hingga bersih. Jika tidak terasa air dan sabun, jika tidak tersedia air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Gastroenteritis juga dapat dicegah dengan tidak berbagi penggunaan peralatan makanan dan mandi dengan orang lain, membersihkan barang yang diduga telah terkontaminasi virus atau bakteri, menghindari konsumsi makanan mentah atau belum terlalu matang, membersihkan kamar mandi dan dapur secara rutin, terutama gagang pintu, dudukan toilet, peralatan masak, dan lantai dapur, mengonsumsi air minum kemasan, dan menghindari penggunaan es batu saat Anda sedang bepergian. Anda juga dianjurkan menggunakan air kemasan untuk menggosok gigi saat berpergian. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Lisa Manopo izin pamit. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.